Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang seterusnya yang saya hormati rekan-rekan jamaah PT Panasonic dan jamaah Majelis An-Nur dan kemudian Majelis Al-Fadilah, mudah-mudahan perkumpulannya kita di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wasilahnya kita mengikuti kajian pada malam hari ini, kita semua diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Wasilah kita berkumpul di majelis ilmu ini, mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan jamaah semuanya, pada malam hari ini materi kita yaitu kajian fikih. Mudah-mudahan kajian fikih ini bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang fardunya wudu. Ya. Fardunya wudu. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang al-malu qalilun wa katsirun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan dulu. Faslun al-malu qalilun wa katsirun qalilun. Ma duna kullataini wa katsiru kullatani fa aktsaru qalilu yatanajasu biwuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Wal ma'ul katsiru la yatanajasu illa idza yataghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Pada pertemuan kali ini, pasal ini atau bab ini menjelaskan tentang al-malu qalilun wa katsirun. Bahwasannya pasal pada malam hari ini akan menjelaskan al-malu qalilun wa katsirun ini, yaitu ukuran air yang boleh digunakan untuk berwudu atau bersuci. Jadi ukuran air pada malam hari ini kita akan menjelaskan ukuran air yang boleh digunakan untuk berwudu. Ya, untuk berwudu. Karena ini masih pasal wudu. Seberapa banyak air yang digunakan untuk berwudu? Air yang digunakan untuk berwudu itu ada dua bagian. Ya. Yang pertama apa? Al-qalilu ma duna dzalika kullatayn wa katsirun kullatani fa aktsaru. Bagian yang pertama air sedikit, ya, atau qalil, yaitu air yang kurang dari 2 kullah. 2 kullah. Ya. Jadi air yang pertama air yang kurang dari 2 kullah atau air sedikit dan akan menjadikan mu'tanajis, ya, fa aktsaru qalilun yatanajasu biwuqu'in najasati. Apabila terkena najis fihi wa illam yataghayyar, walaupun warna dan rasanya itu baunya tidak berubah. Ini bagian yang pertama, ketika kita menggunakan air tidak boleh kurang dari 2 kullah. Itu yang pertama, ya, biar ngerti. Ketika kita menggunakan air untuk bersuci,
jangan kurang dari 2 kula. 2 kula itu bukan 2 kolam, bukan 2 balong, bukan. Ya. Ukuran 2 kula ini dalam satu riwayat menjelaskan, ya ada yang menjelaskan 60 cm, ada 65 cm. Kita ambil yang banyaknya saja, lebih baik lebih daripada kurang. Kita ambil 70 cm saja. Ya. Sebenarnya 60 cm. Cuman kalau kita ukurnya, takutnya terlalu ngepas, nanti ada mu'tan najis atau ada cipratan balik lagi ke air 2 kula itu, maka kita lebihin. Makanya kalau di di kamar mandi masing-masing, takutnya gak ada keran, menggunakan bak. Kalau sekarang kan enak ada keran. Jadi pasang keran aja biar mudah. Biar mudah itu biar gak kecipratan lagi. Kalau misalkan ini di perkampungan biasanya, nah biasanya pakai bak. Nah bak itu diusahakan dalamnya 60 cm, lebarnya 60 cm. Nah itu yang disebut dengan 2 kula. Ya, saya ulang. Yang dimaksud dengan 2 kula ini, lebarnya 60 cm dan kemudian dalamnya 60 cm. Jadi kalau bikin bak di rumah segitu ukurannya. Itu boleh dipakai untuk wudu. Itu pas 2 kula. Tetapi boleh juga digunakan untuk wudu ini 2 kula, tapi jangan dimasukin tangan karena pas 2 kula. Kecuali lebih, gak apa-apa. Kita kobok maksudnya, ya. Dikobok itu dimasukin tangan kita pakai wudu di situ. Tapi kalau pas 2 kula itu tidak boleh pakai tangan langsung, diceburin ke tangan. Tetap kita harus pakai gayung. Pakai gayung atau pakai syukan itu yang buat ini, ya, yang buat ngambil airnya itu biasanya gayung. Nah itu tetap pakai gayung. Tapi kalau misalkan lebih atau misalkan ukurannya 1 meter kali 1 meter, itu gak apa-apa, dikobok juga apa-apa, silakan. Tapi kalau misalkan pas 2 kula hanya sekedar 60 kali 60, itu jangan sampai air yang ketika kita digunakan untuk berwudu itu, misalkan kita wudu, pas mencuci muka ada yang nyiprat, itu jadi air najis, bukan air suci lagi. Ya, makanya caranya kalau misalkan kita tidak punya keran, bikinlah bak atau ember misalkan ya, bolongin tuh, kasih selang atau kasih peralon. Nah itu jadi nanti cocokin, kasih penutup. Nah ketika kita udah tinggal buka, nah itu lebih mudah daripada pakai ini, khawatirnya nyiprat. Soalnya cipratannya kan gak kelihatan sama kita. Nah itu. Ya, jadi tapi sekarang alhamdulillah zaman sekarang sudah modern, ada keran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi ketika kita menemukan air yang kurang dari 2 kula atau pas 2 kula, jangan sampai air itu kecipratan. Nyiprat balik lagi ke tempat wadah air sebelumnya. Nah itu. Jadi itu dihukumi jadi airnya air najis. Tapi kalau misalkan lebih ya gak apa-apa, gak jadi masalah. Silahkan. Nah kemudian kalau misalkan airnya banyak nih. Airnya banyak tetapi misalkan warnanya berubah. Misalkan di kali, warnanya warna tanah, kotor, gak warna air. Boleh gak dipakai wudu? Boleh. Karena itu di sungai, gede airnya ngalir. Tapi kalau satu bak misalkan pas 2 kula, atau bisa kurang dari 2 kula, warnanya berubah. Misalkan warnanya jadi warna merah. Gara-gara ada pewarna di situ jatuh misalkan. Nah itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Apalagi kurang. Ya, apalagi kurang dari 2 kula, warnanya tidak, apalagi berwarna kotor, berubah warna itu tidak boleh. Tetapi kecuali boleh digunakan untuk berwudu kalau lebih dari 2 kula. Maksudnya kalau airnya ini berubah warna, misalkan, tapi airnya lebih banyak, lebih dari 2 kula. Nah itu boleh digunakan untuk berwudu, meskipun itu berubah warna. Itu boleh, silakan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, air yang digunakan untuk berwudu jangan kurang dari 2 kula. Atau air yang digunakan untuk berwudu boleh kurang dari 2 kula, tetapi ingat jangan sampai kecipratan. Itu. Ya. Itu lebih jelasnya. Ya kalau ngejelasin
apa ke orang-orang awam ya seperti harus jelas. Gak seperti anak pondok kalau bacain udah pada paham semua. Ya, gak usah dijelasin, gak usah diartiin. Kemudian bagian yang kedua, ya. Bagian yang kedua, wal ma'u katsirun la yatanajjasu illa idza yataghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Nah, ini. Bagian yang kedua, air yang banyaknya 2 kula atau lebih, ya. Ini yang bagian yang kedua, air yang lebih dari 2 kula. Air yang lebih dari 2 kula. Air yang lebih dari 2 kula misalkan sekotak inilah, atau 2 meter. Panjangnya 2 meter, lebarnya 2 meter, kemudian dalamnya 2 meter, 2 meter persegi. Nah, itu gimana? Nah, apabila layatana jasu, apabila dia terkena najis, misalkan di situ ada kotoran ayam, boleh dipakai wudhu, silakan. Apabila dia terkena najis, atau misalkan ketika kita berwudhu, ngambil pakai gayung, nyiprat lagi ke dalam, boleh dipakai wudhu lagi. Kenapa? Karena itu bukan air musta'mal. Kecuali kalau misalkan, maksud air musta'mal itu air yang sudah digunakan untuk berwudhu. Seperti tadi, kalau misalkan kita wudhunya di ember, nah itu baru. Nah ini, jadi bagian yang kedua ini, hati-hati, harus dipahami. Takutnya nanti kita pergi ke kampung, nah menemukan gak ada keran. Gak ada keran, kemudian gak menemukan keran, kemudian airnya cuma segitu-gitunya. Nah itu harus kita praktekkan. Tapi misalkan ketika kita di kampung, atau misalkan pergi ke kampung ke pelosok-pelosok, di daerah saya tuh masih pelosok banget, misalkan tidak menemukan air gak ada apa, tidak ada air, tidak ada apa. Nah itu kita tidak usah memaksakan untuk berwudu, tapi laksanakanlah bab tayamum ini kita bahas di depan, ya. Nanti akan ketemu dengan bab tayamum. Jadi bagian yang kedua, kalau air lebih dari 2 kula, meskipun terkena najis, meskipun berubah warna, meskipun berubah baunya, nah itu boleh dipakai wudhu. Tetapi dengan catatan lebih dari 2 kula. Nah itu. Kemudian selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita memasuki sudah bab mandi wajib. Ya, kalau adus, orang Jawa kalau adus itu ya mandi. Ya, kalau orang Sunda adus itu mandi wajib. Ya, makanya saya bacakan mandi wajib saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Ilajul hasyafati fil farji wa khurujil manni wal haidu wan nifas wal wiladatu wal maut. Ini hukum-hukum atau pasal ini menjelaskan yang wajib mandi, yang diwajibkan untuk mandi. Ada berapa? Ini maksudnya mandi wajib, ya, bukan mandi biasa. Mandi wajib. Faslun mujibatul ghusli, pasal ini menjelaskan tentang mandi wajib. Ada berapa? Ya. Jadi ketika kita setelah melakukan yang 6, nah ini ada berapa? Ada 6. Ketika kita sudah melakukan yang 6 ini, kita wajib mandi. Yang diwajibkan mandi wajib ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Itu aja gitu, biar mudah, ya. Yang diwajibkan mandi wajib atau mandi junub itu ada 6 perkara. Yang pertama apa? Ilajul hasyafati fil farji. Kalau di sini bahasanya terlalu porno, vulgar, ya. Jadi saya rangkum saja. Soalnya gini, kalau ilajul hasyafah memasukkan ke farji, fil farji memasukkan hasapah ke farji itu terlalu vulgar, ya. Kasihan yang belum nikah. Nanti hayalnya ketinggian, bahaya. Nah, jadi ilajul hasyafati fil farji. Bagian yang pertama yang diwajibkan ketika kita mandi wajib, yaitu setelah berhubungan antara suami dan istri. Itu aja, ya. Bahasa lembutnya, bahasa yang lebih sopannya, bahasa pendidikannya seperti itu. Jadi yang mewajibkan kita mandi dari yang 6 itu, yang pertama yaitu setelah berhubungan suami
istri. Wajib itu mandi wajib. Caranya nanti di depan kita akan jelaskan. Ini baru apa sebab-sebab yang harus diwajibkan mandi wajib. Kemudian yang kedua, wa khurujul manni. Bagian yang kedua yaitu keluar air man. Keluar air mani itu gak mesti berhubungan dengan suami istri. Yang menikah bagaimana ya? Misalkan yang menikah ngebayangin, misalkan atau lihat foto yang berbahaya sehingga keluar air mani. Kang Ucu misalkan belum nikah. Nah itu hati-hati, jangan banyak ngehayal. Nanti keluar air mani itu wajib mandi wajib. Ya, yang belum nikah jangan banyak ngayal-ngayal yang aneh-aneh. Itu ya, jadi ketika kita keluar air mani, mau disengaja ataupun tidak disengaja, itu tetap kita harus mandi wajib. Kenapa? Karena ada najis yang keluar di dalam diri kita. Jadi najis. Memang kalau air mani itu tidak najis, tetapi kalau misalkan sudah keluar, itu jadi najis. Kita harus wajib mandi. Gak boleh kita melaksanakan sholat kalau kita masih ada hadas besar, masih punya hadas besar. Kemudian bagian yang ketiga, wal haidu. Setelah haid, nah ini sampaikan kepada istri-istrinya yang sudah punya istri. Setelah haid, ya setelah haid ini wajib mandi. Setelah haid, misalkan istrinya sudah haid, nah ini wajib mandi setelah haid. Penting, wajib malah. Dan tata cara mandinya setelah haid dengan setelah berhubungan sama istri itu berbeda. Ya. Awas hati-hati. Nanti ngajarin ke istrinya apa mandi junubnya disamain. Maksudnya saya kalau mandi junub itu begini. Dengan haid itu berbeda ya. Kalau mandi junub biasa setelah berhubungan itu begini, kalau mandi junub setelah haid itu begini. Nah, itu berbeda. Nanti ada tata caranya. Nanti kita bahas di depan. Ini baru sebab-sebabnya. Kemudian selanjutnya yang mewajibkan kita mandi bagian yang keempat yaitu wan nifasu dan nipas. Ya. Wan nifasu lan nipas atau dan nipas. Bagian yang keberapa? Yang keempat itu setelah nipas. Nipas itu biasanya setelah melahirkan. Setelah melahirkan itu ada darah nipas. Nah itu darah nipas. Setelah hilang darah nipasnya maka apa namanya? Wajib mandi wajib. Nah, mandi haid dengan mandi nipas itu sama tata caranya. Kenapa? Karena sama-sama darahnya keluar dengan lubang yang sama. Kemudian selanjutnya wal wiladatu ya, setelah melahirkan. Wal wiladatu benar. Wal wiladatu setelah melahirkan. Nah, ini wajib mandi. Kenapa? Karena banyak kotoran yang keluar. Makanya istri yang baru melahirkan misalkan, pas berojol anaknya, misalkan kadang-kadang kan istri itu jatuh pingsan atau misalkan gak sadar atau lemas, nah diusahakan 1 jam setelah melahirkan itu langsung suruh mandi. Kenapa? Karena kalau misalkan dibiarkan gak mandi, ada kotoran nanti masuk lagi ke badannya dan akan jadi penyakit. Dan ketika nanti jadi janin lagi berikutnya, takutnya itu janinnya jadi penyakitan. Itu. Makanya kalau yang sudah melahirkan suruh mandi lagi. Cepat-cepat suruh mandi, suruh ngebersihin, mandi wajib. Ya. Mandi wajib. Nah, itu setelah melahirkan. Kemudian wal mautu. Dan yang terakhir mandi wajib itu yaitu wal maut, orang yang meninggal. Gitu ya. Kalau Kang Ucu atau misalkan Mas Rahmadi gak mau mandi sendiri, mati, nanti ada yang mandiin, lebih mudah. Nah itu ya. Sucinya lebih enak. Bersucinya ada yang ngatur suciannya. Tidak ragu-ragu lagi. Nah itu kalau pengen praktis gak mau mandi wajib sendiri. Ya, kita ulang biar paham, biar jadi ilmu. Jangan sampai kita ngaji gak dapat apa-apa. Dapat ngantuk doang kan sayang. Yang mewajibkan kita mandi ada berapa? Ada 6. Yang pertama yaitu keluar setelah melakukan hubungan suami. Kemudian yang kedua keluar air. Yang ketiga wal haidu dan setelah wan nipasu dan yang nip. Kemudian yang kelima yaitu setelah. Yang keenam yaitu wal mautu setelah mening. Nah itu orang yang mati wajib
mandikan dengan bersih. Dan kemudian cara memandikan mayit itu, ini takutnya nanti ada di sini jadi ustad apa bagian memandikan mayit, ya. Itu nanti kalau memandikan mayit harus bersih. Dari perut itu harus didorong, didorong sampai keluar kotorannya semuanya. Jangan sampai ada yang ada kotoran yang tersisa di dalam, itu bahaya. Makanya orang-orang yang kena COVID itu gak dimandiin, langsung dicebur-ceburin, naudzubillah. Ya. Yang kena COVID entah itu benar atau enggak, itu COVID gak tahu politik ya, wallahu alam bisawab. Nah, makanya kalau misalkan kita memandikan mayit itu usahakan dibersihkan, perutnya itu didorong. Maksudnya didorong itu dipencet, diurut sampai keluar kotorannya benar-benar keluar semua supaya benar-benar suci. Dan lubang-lubangnya juga harus benar-benar dikorek-korek. Tapi pakai korek kuping aja. Ya, korek-koreknya jangan pakai linggis. Bahaya. Kemudian selanjutnya, tadi sampai mana? Sampai bab mandi wajib. Nah, kemudian pasal selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul ghusli ithnani. Faslun furudul ghusli ithnani. Pasal ini menjelaskan tentang utawi ikiku pasal sawiji furudul ghusli ithnani, yang menterlakan fardu mandi wajib. Ya. Yang menjelaskan tentang fardunya mandi wajib. Furudul ghusli menjelaskan tentang mandi wajib. Mandi wajib ada berapa? Fardunya mandi wajib itu ada ithnani, ada 2. Jadi ketika kita mandi wajib, ya, mandi wajib kita lakukan. Yang wajib kita lakukan jangan sampai kita tinggalkan, yaitu ada 2. Kalau rukun wudu kemudian ada berapa? Ada 6. Ingat-ingat. Ulangi lagi biar ingat. Fardunya wudu atau rukun wudu ada 6. Yang pertama nih, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan, yang keempat membasuh sedikit yang kelima membasuh kedua kaki, yang terakhir itu Nah itu harus ingat, jangan sampai lupa. Kita wudu tapi gak hafal rukun wudunya, gimana? Ya, takutnya, nah ini yang takutnya ketika kita berwudu yang wajib kita tekankan ini dianggap sunnah. Nah, ini jadi gak wajib. Jadi gak sah wudu kita. Makanya kita harus hafal rukun wudu. Mana yang harus ditekankan kita untuk wajib, mana yang ditekankan untuk sunnah. Makanya kenapa saya suruh hafal itu, supaya bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang Takutnya ketika kita cuci muka itu dihukumi sunnah. Nah, itu bahaya. Membatalkan wudu kita. Ini juga termasuk furudul ghusli islani, yang wajib dilakukan ketika kita mandi wajib isnani, ada 2. Ya. Fardunya mandi wajib itu ada 2. Yang pertama apa? Yang pertama niyatu. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Ingat-ingat, yang pertama niat. Kemudian bagian yang kedua, watamimul badani bil ma'i. Bagian yang kedua yaitu membasuh seluruh badan dengan secara merata. Nah itu. Bagian yang kedua yang wajib kita lakukan ketika kita mandi, meratakan seluruh badan dengan secara merata. Kita praktekkan, kita ulang kembali. Fardunya memandi wajib itu ada 2. Yang pertama niat. Nah, ketika kita meletakkan niat itu yang sering kita baca, nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari an jami'il badani fadlillahi ta'ala. Itu bukan niat. Hukumnya sunnah. Itu lafaz niat yang benar itu di dalam hati. Nah, kalau misalkan dalam hatinya baca seperti itu, misalkan di dalam hatinya bacanya nawaitul ghusla an jami'il badani rafil hadasil akbari, nah itu baru disebut dengan niat. Tapi kalau diucapkannya di mulut, itu lafadznya. Hukumnya sunnah. Kalau niat yang benar itu di dalam hati. Niat yang benar itu. Ya. Niat yang benar ketika kita berwudu, ketika kita mandi wajib, itu niatnya ada di dalam hati. Kalau ketika kita berwudu, naruh niatnya ketika pas membasuh muka, itu pas wudu. Nah, kalau pas mandi wajib, niatnya itu di mana? Niatnya itu
Nah ini ketika kita mandi wajib, ini yang pertama dulu. Mandi wajib setelah berhubungan suami istri. Ya, kita praktekkan. Misalkan ini apa namanya air, ya. Atau misalkan kalau zaman sekarang ada punya shower apa tuh namanya? Ya kalau saya mah biasa pakai gayung, jadi nggak tahu shower apa itu. Ya. Nah itu apa namanya? Kalau misalkan pakai shower atau pakai gayung atau kerannya di atas, nggak apa-apa boleh. Nah kalau misalkan pakai gayung, biasakan, usahakan, ya, cara naruh niatnya itu, cara menyimpan niatnya itu, nah mulai membaca niat itu ketika air sudah mulai terasa di ubun-ubun sini. Ya. Nah ini baru mulai niat dalam hati, misalkan udah terasa, udah turun, udah terasa netes di sini, baru kita dalam hati niat saya mandi wajib menghilangkan dosa lillahi ta'ala, udah gitu aja. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya lebih mudah pada maksain bahasa Arabnya, Ustaz saya bahasa Arabnya gak hafal, udah bahasa kita aja dalam hati, niat saya mandi wajib lillahi ta'ala, udah gitu aja yang pendek biar cepat. Langsung setelah membasuh kepala baru membasuh dari leher sampai pusar, dari pusar baru sampai seluruhnya. Dan ingat, lubang-lubang ini harus bersih semua. Semua lubang-lubang harus terbasahi semua. Jangan sampai ada yang tertinggal. Khawatirnya jadi mutanajis nanti, jadi najis. Ya, jadi gak sah mandi wajibnya kalau ada yang tidak tercuci. Itu. Ketika kita mandi wajib. Dan kemudian itu mandi wajib. Saya perhatikan dulu. Tata cara mandi wajib yang pertama yang harus kita lakukan itu berwudu dulu. Ya. Ketika kita mandi wajib, yang pertama kita lakukan itu berwudu. Ini saya jelaskan menurut madhab Syafi'i dan menurut Syekh Salman Al-Hadrami, pengarang kitab Safinah. Kalau ada yang salah, jangan nyalain saya karena saya menyampaikan karya ulama, ya. Bukan kata-kata saya, ini kata-kata ulama. Cuman saya hanya sekedar menyampaikan saja. Nah, caranya ketika kita bermandi wajib, ya, mandi wajib ini yang pertama kita laksanakan wudu dulu. Rukun wudunya di bawah, dan seperti wudu biasa. Makanya diusahakan kalau sebelum mandi jangan langsung dibuka. Wudu dulu. Jadi wudu itu jangan telanjang. Ya wudu itu jangan nggak pakai baju. Tetap pasti kitab atau pakai handuk lah. Wudu dulu, setelah wudu baru kita mulai. Kenapa harus wudu dulu? Khawatirnya karena yang langsung kita basah itu kepala kita, khawatirnya nanti udah panas, bangun tidur langsung kita siram, itu takutnya ngedrop. Antara masuk angin dan vertigo. Dan nanti sudah tuanya dalam satu yang menjelaskan cepat lupa, pikun. Cepat pikun. Makanya disunahkan wudu dulu itu supaya netral dulu badan, sudah terkena air kan? Muka sudah terkena air, tangan sudah terkena air, kaki sudah terkena air. Jadi ketika air dibasuhkan atau disiramkan ke kepala kita itu tidak kaget kepala kita. Kenapa? Karena sudah dihangatin, sudah dipanasin, sudah dinetralin dengan air wudu itu. Nah itu. Jadi makanya ketika kita sebelum mandi wajib, ini memang hukum wudu itu memang hukumnya sunnah. Wudu dulu itu memang hukumnya sunnah. Tapi untuk kesehatan, untuk kebaikan kita laksanakan wudu dulu. Nah itu, mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ini tadi menjelaskan tata cara mandi setelah berhubungan suami istri atau mimpi basah. Itu juga sama caranya seperti itu ya. Mimpi basah. Masalah mandi misalkan sebelum tidur bayangin apa, akhirnya dalam mimpinya mimpi bangun tidur sudah basah. Nah, itu wajib mandi wajib ya. Mas Ramadi harus paham. Masih muda, Kak Ucu masih muda harus paham tentang mandi wajib. Jadi ketika nanti sudah punya istri, sudah siap memberikan nasihat atau memberikan ilmu kepada istri. Itu. Mudah-mudahan dipertemukan dengan wanita-wanita yang solehah. Bukan Kak Ucu dan Mas Ramadi doang, semuanya yang belum nikah. Yang udah nikah gak usah amin, ya. Udah nikah, amin lagi. Iya. Itu selanjutnya. Selanjutnya, ketika kita menemukan atau misalkan mandi setelah haid. Karena di sini gak ada perempuan, jadi sampaikan nanti ke istrinya atau ke anak-anaknya. Ketika mandi setelah haid, ini menurut madhab Syafi'i atau menurut kitab Safinah dan kitab Kasyifatus Saja juga karya Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ jelaskan
cara mandi wajibnya, tata caranya sebenarnya bebas. Mau langsung diguyur juga apa-apa. Cuman alangkah lebih baiknya kalau kita pakai cara-cara yang benar. Mau nyebur langsung ke kolam renang nggak apa-apa sebenarnya. Ya, mandi wajib itu cuman alangkah lebih baiknya pakai adab, pakai akhlak yang benar supaya hasilnya juga benar. Baik. Nah, tata cara mandi wajib untuk perempuan setelah haid. Ya, setelah haid, yang pertama dibasuh, mohon maaf, kemaluannya dulu dibersihkan. Disiram. Kemaluannya dibersihkan sampai bersih. Sampai benar-benar di situ tidak ada darah. Sampai benar-benar di situ tidak ada darah. Dibersihkan sampai bersih. Nah, kemudian setelah bersih, dibersihkan sampai bersih, barulah apa? Barulah disiramkan ke kepala. Jadi kalau yang haid itu tidak usah wudu dulu. Kenapa? Karena dia dalam kondisi wudu juga percuma. Karena dia dalam kondisi najis. Ya, maksudnya najis itu bukan berarti yang haid itu orang najis ya, gak boleh disentuh, bukan. Maksudnya dalam kondisi dia tidak boleh menyentuh, tidak boleh berwudu, tidak boleh menyentuh Quran itu karena dia masih ada darah. Dalam kondisi najis itu seperti itu maksudnya. Jadi ketika seorang istri atau seorang wanita setelah haid, yang pertama dibasuh itu kemaluan, setelah itu baru seperti mandi wajib biasa, basuh lagi kepala dan leher sampai selesai. Itu. Kemudian setelah nipas juga sama seperti itu. Tidak usah wudu dulu. Ya, setelah nipas, setelah haid itu tidak usah wudu dulu. Kemudian selanjutnya tadi yang kelima apa? Setelah melahirkan. Kalau setelah melahirkan mandinya, kalau bisa mandinya jangan langsung diguyur. Jangan langsung diguyur kepala. Sama, ketika setelah melahirkan juga dibersihkan dulu. Kemudian jangan langsung ngeguyur kepala karena masih stres. Setelah melahirkan, diguyur segini dulu. Sepotong dulu, kemudian dari sini ke bawah baru dari atas. Ya. Dari sini leher sampai udel, dari udel langsung sampai ujung kaki, baru dari atas guyur ke bawah. Nah itu. Supaya gak ngedrop. Kenapa? Karena setelah melahirkan kan dia ngedennya luar biasa. Nah itu. Jadi kalau misalkan langsung langsung disiram atau langsung diguyur itu bisa ngedrop. Ya, ada pingsan nanti. Itu ya bahaya. Mending pingsan takutnya amnesia. Lupa sama suaminya. Berabe. Ya. Nah itu. Jadi yang membahayakan itu seperti itu. Makanya itulah kita harus tahu tata caranya. Sebagai seorang laki apalagi akan menjadi seorang imam di keluarga harus bisa membina seorang istri dan harus bisa menuntun istrinya. Jangan sampai gara-gara kita tidak mengerti dalam ilmu agama, kita mengajarkan istri kita ke jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Makanya mudah-mudahan yang belajar pada malam hari ini, ilmu ini bisa bermanfaat untuk istrinya, untuk anaknya, untuk adik-adiknya, untuk saudara-saudaranya semuanya dan bisa bermanfaat. Ya. Jadi nanti kalau pulang dari sini ke kampung halamannya masing-masing, kita bisa menjelaskan tentang ilmu mandi wajib. Itu luar biasa. Langka orang yang kerja kemudian paham tentang ilmu agama, langka. Kecuali di YouTube. Banyak di YouTube mungkin pada nonton. Cuman beda antara antara ngaji di YouTube dengan langsung wajah itu berbeda. Berbedanya gimana? Ketika kita nanti wafat, ya, karena sebelum kita bertemu dengan Rasulullah itu kita disyafaati oleh guru-guru kita dulu. Misalkan, ini Mas Ibrahim saya kenal, ini disyafaati oleh guru-guru. Kalau saya gak bisa mensyafati, nanti guru saya yang mensyafati lagi. Saya gak bisa mensyafati, gurunya lagi. Sampai para tabi'in, para sahabat yang mensyafatinya. Sahabat belum bisa mensyafati kita. Nanti Rasulullah langsung akan mensyafati. Itulah pentingnya kita ngaji. Wajah itu seperti itu. Makanya pentingnya kita ngaji itu, ngaji ada sanad itu di situ. Pentingnya itu. Jadi tujuan kita ngaji itu supaya kita nyambung kepada Rasulullah dan sehingga kita nanti diwafatkan ada yang mensyafaati kita semuanya. Makanya yang saya belum kenal, kenalkan segera diri, takutnya nanti gak kenal. Tapi wajah-wajahnya saya udah kenal, mudah-mudahan kita semuanya nanti dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak bisa mensyafaati saudara-saudara semua, mudah-mudahan nanti guru-guru saya atau sampai Rasulullah SAW mensyafaati kita semuanya. Selanjutnya tadi apa?
sampai mandi wajib, ya. Kemudian selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada waktu kan? 10 menit lagi ya? Masih banyak. 10 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atun. Arba'atu asya'a. Nah, ini ya. Bagian selanjutnya pasal ini menjelaskan tentang nawaqidul wudu'a, atau bab ini atau pasal ini menjelaskan tentang sesuatu yang membatalkan wudu. Ya. Pekerjaan atau sesuatu yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ada berapa? Arba'atu asya'a, 4 pira-pira perkara. 4 ada 4. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awalu al-hariju min ahadis sabilaini min qablin au duburin rihun au ghairuhu illal mani. Nah, ini. Bagian selanjutnya atau pasal selanjutnya yang membatalkan kita wudu. Kalau kemarin kan kita membahas tentang apa? Fardunya wudu. Nah, kalau sudah kita punya wudu berarti ada batalnya wudu. Nah, yang membatalkan kita wudu ada berapa? Ada 4. Yang pertama tadi al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin rihun au ghairuhu illal mani. Nah, ini. Bagian yang pertama yang membatalkan kita wudu yaitu keluar sesuatu dari lubang kubul atau dubur. Ya, kubul atau dubur. Kalau dubur apa? Kalau kubul, kemaluan itu. Diomongin aja, gak usah depan-depan, nggak ngerti. Ya, terdepan apa? Ya, biar paham. Ya. Keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur. Baik berupa angin, misalkan dari dubur nih, berupa angin. Misalkan kita lagi sholat, ada kerasa angin yang keluar, itu batal. Dan kemudian selanjutnya yang membatalkan kita wudu yaitu keluar yang berair. Ya, contohnya misalkan kita lagi sakit perut, nah kemudian kita lagi sholat, nah itu ya begitulah. Bayangin aja sendiri. Ya. Jadi kalau misalkan kita lagi sholat, nah itu ada yang keluar sedikit atau ada yang meskipun sedikit, nah itu tetap batal. Kemudian ada yang keluar apa tadi? Ghairi salah. Wa khariju min hadis sabil. Au duburin au ghairuhu ilal manni. Nah, ini Kemudian kalau bagian depan atau bagian bagian kubul ini yaitu keluar air mani. Nah, ini keluar air mani juga membatalkan wudu. Di samping membatalkan wudu tadi, kita harus mandi wajib. Wudu kita juga tidak sah kalau misalkan tidak baik, kalau misalkan tidak mandi wajib. Sholat kita gak sah kalau kita tidak mandi wajib dulu. Kenapa? Karena kita dalam keadaan najis. Kemudian selanjutnya yang membatalkan wudu bagian yang kedua ya. Asani zawalul aqli binaumin au ghairihi illa nauman qa'idin mumakkinin maq'aduhu minal ardi. Nah, ini. Ya, bagian yang kedua. Ini sering-sering dilakukan ketika Jumatan. Yang menyebabkan kita membatalkan wudu yaitu hilang akal. Yang menyebabkan kita batal wudu itu hilang akal atau tidur. Ya hilang akal itu pasti tidur. Yang membatalkan kita wudu itu hilang akal, yaitu tidur. Berakal itu akal udah hilang, makanya orang gila itu gak usah capek-capek wudu. Ya. Kenapa? Karena akalnya sudah akal sehatnya sudah hilang. Nah, ini makanya kalau orang sehat tidak mau berwudu berarti sama-sama seperti orang. Nah, itulah. Ya. Jadi kalau hilang akal sebab karena tidur. Atau yang lainnya misalkan tidur atau pingsan bisa juga. Ya.
Ketika kita Jumatan, ya. Kecuali tidurnya tidur posisinya duduk. Ini tidak membatalkan wudhu. Tidur posisi duduk tidak membatalkan wudhu. Jadi begini posisi apa? Posisi tidur yang tidak membatalkan wudhu. Takutnya ketemu misalkan khotib yang lagi besok nih Jumatan. Ya. Ketemu khotib yang panjang karena kita habis kerja ngantuk. Akhirnya tidur, ngantuk. Akhirnya ketiduran. Cara tidurnya begini. Ya, jangan sampai ini lubang dubur ini jangan sampai kebuka. Jadi posisinya jangan begini. Kalau begini batal. Kalau mau tegak. Tegak begini kemudian tunduk kepala. Nah begini. Itu mau 3 jam juga mau 3 jam, 5 jam juga itu gak bakal membatalkan wudu. Karena asal tegak begini. Ya. Tapi kalau sampai nungging, sampai nyender begini, itu mah udah batal. Ya. Ada kan saking ngantuknya nyender lah. Itu banyak. Saking ngantuknya itu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Ya. Jadi kalau tidur yang tidak membatalkan wudu itu posisi tidur yang pantat itu tidak terangkat. Jadi begini tegak. Ya, tegak. Atau misalkan posisinya begini, kita tidur begini. Enggak apa-apa. Ya. Mau misalkan saking enaknya tidur, lewat nih orang udah pada selesai sholat Jumat kita baru bangun. Kita langsung sholat duhur gak apa-apa, kita gak usah wudu dulu. Ya apa-apa. Ya, tapi keterlaluan masa iya. Ya. Tapi jangan juga itu kurang baik. Ya jangan itu hanya sekedar itu aja. Maksudnya selama apapun kita tidur, kalau tidurnya yang saya contohkan itu tidak membatalkan meskipun kita hilang akal. Meskipun kita tidur. Nah itu. Jadi tidur yang tidak membatalkan wudu itu posisinya seperti tadi. Yang posisi pantat itu tidak mengangkat. Tapi kalau misalkan begini, Ustaz saya tegak begini, tapi gak sadar saya begini, nah itu batal, ya. Karena ada yang tidur itu begini, nah itu saking ngantuknya tidur begini banyak, ya. Bukan 1-2 itu batal. Ya, makanya usahakan kalau tidur tegak aja begini, ya, ditegakin aja, tegak, diusahakan tegak. Kalau misalkan sekiranya udah begini, itu udah batal. Apalagi nyender. Itu udah gak beres. Waktu saya ngisi di Panasonic mana itu saya lupa. Ya. Pernah saya masjid yang besar itu di Panasonic, pada nyender begini, pada tidur. Aduh, saya kacau. Ini gimana ceritanya? Ya. Saya pernah ngisi di PT Panasonic itu pas itu. Kan saya khutbah kelihatan mana yang tidur. Ya. Masya Allah luar biasa, mungkin karena capeknya kerja. Ya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini penyebab kita membatalkan wudu. Bagian yang ketiga, ya. Bagian yang ketiga, asalisu attiqa'u bi syarrataini rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini minal ghairi hailin. Nah, ini. Bagian yang keempat, hati-hati. Ya. Ini kalau bisa nggak usah di live di video, nanti jadi perdebatan. Kenapa? Karena madhab salaf tidak mempercayai madhab syafi'i. Madhab salaf tidak mempercayai madhab syafi'i. Kenapa? Karena mereka tidak punya madhab. Madhab cuma 4. Kalau madhab kan ada 4. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Kalau orang Pajero, pasukan jenggot separoh, nah itu madhabnya gak punya madhab. Mereka memiliki madhabnya madhab salafi. Madhab salaf katanya yang paling bagus. Madhab salaf. Jadi saya mohon ini jangan diliput di video, nanti jadi bahan ributan. Kalau saya gak jadi masalah, kasihan ntar Mas Yunus yang dipanggil. Gimana nanti urusannya? Nah itu ya. Mending kalau saya lagi ada, kalau gak ada, nah itu. Ya. Maksudnya begini, yang membatalkan ketika kita berwudu, ya, yang membatalkan ketika kita berwudu madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ini bersepakat 4 madhab ketika bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Itu batal wudu. Meskipun suami istri. Kalau suami istri itu tidak kan kalau madhab salaf, mohon maaf, kalau madhab salaf ini bersentuhan suami istri katanya mahram, gak apa-apa, gak batal. Nah itu, yang sudah mulai melenceng itu. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah berdebat. Di mana? Di Blok M.
di masjid Blok M Square yang di sono, yang di Jakarta Selatan. Yang belum pernah ke sono, nanti bareng-bareng sono. Ya. Di itu adanya masjidnya itu di lantai 4 di Blok M itu. Saya pernah diajak debat itu. Kemarin juga ada yang ngajak lagi ke sono. Itu masalah-masalah seperti itu. Sebenarnya masalah seperti itu gak usah dipermasalahkan. Ya. Cuman kalau kita madhabnya Syafi'i, jangan ikutin. Karena kita mempunyai madhab. Madhab kita madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i. Jadi ketika kita bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan, disengaja ataupun tidak disengaja, itu batal. Sama istri pun, meskipun sudah halal, tetap kecuali bersentuhan dengan darah daging kita. Contoh dengan anak kita, dengan ibu kita, itu tidak batal. Nah, kemudian ada madhab Maliki. Ini madhab Maliki. Madhab Maliki, beliau tidak membatalkan bersentuhan laki-laki dan perempuan. Ya. Madhab Maliki tidak menghukumi batal laki-laki dan perempuan bersentuhan. Kapan waktunya? Tapi ada waktu tertentu. Kapan? Ketika sedang tawaf di depan Ka'bah. Itu ketika tawaf, itu madhab kita. Makanya di sono itu kita niatkan ketika kita, kalau nanti kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke tanah suci, nah sebelum kita masuk ke Ka'bah itu sudah diniatkan kita, ya Allah, saya mengganti madhab, niat saya mengganti madhab jadi madhab Maliki. Jadi ketika kita tawaf ini, jadi wudunya kita wudu madhab Maliki. Ya. Sholatnya juga sholat madhab Maliki. Nah, ketika kita tawaf bersentuhan dengan bukan mahram, tidak madhab Maliki yang yang beliau membolehkan bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak batal, itu hanya ketika bertawaf saja. Selain itu tetap batal. Gitu ya. Itu madhab Maliki. Takutnya nanti kita di mana, kita umroh ketemu perempuan, aduh ini gimana ini. Nah, itu ya. Jadi harus pentingnya kita punya ilmu. Jadi ketika kita sedang tawaf, kita menggunakan madhab sebelum kita masuk Ka'bah, sebelum kita memasuki Ka'bah, diusahakan kita niat sementara pindah madhab, mengikuti madhab Maliki dulu sebentar. Atau misalkan di dalam hati aja beriktikad, saya menggunakan madhab Maliki supaya ketika kita bersentuhan dengan perempuan atau dengan lawan jenis itu tidak batal. Itu ya yang perlu diketahui. Kemudian selanjutnya, itu bagian yang keberapa tadi? Yang ketiga. Bagian yang keempat yang membatalkan wudu. Bagian yang keempat yang membatalkan wudu kita, yaitu ar-rabi'u, masul qubulil adami au halaqatid duburin bi batnin rohati au butunin asabi'. Nah, bagian yang terakhir, yang keempat, ini memegang kubul atau dubul. Nah, ini batal. Ya. Memegang kubul atau dubul itu membatalkan wudu. Awas, hati-hati. Jadi ketika kita wudu, kita setelah wudu, karena kita lagi pakai gatal-gatal, digaruk, itu batal. Kalau misalkan dubur atau pantat kita, bukan yang pinggirnya, tapi lubangnya. Ya, lubangnya. Kalau kita garuk lubangnya itu tengah-tengahnya, itu batal. Tapi kalau pinggirnya ya gak apa-apa. Ya. Kan ada tuh yang garuk-garuk, saya pernah lihat video garuk-garuk kemudian dicium. Ada kayak gitu. Saya pernah lihat videonya. Masya Allah itu ya, berbahaya itu. Nah itu, jadi menyentuh itu maksudnya tapi kalau misalkan terhalang oleh kain, oleh sarung misalkan begini, itu gak apa-apa, gak membatalkan. Yang membatalkan itu tersentuh oleh kulit dengan kulit bertemu, itu batal. Jadi menyentuh kubul ataupun dubul itu batal. Itu mau misalkan kemaluan laki-laki atau kemaluan perempuan, itu juga sama, batal ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu. Jadi ingat-ingat, yang membatalkan wudu kita yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dub. Kemudian yang kedua yaitu hilang
Yang ketiga yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan. Yang ketiga yaitu memegang kubul ataupun dubul. Itulah bagian-bagian yang membatalkan wudu kita. Mudah-mudahan ini dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang barokah dan ilmu ini bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum kita